Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saat ini sedang menonton video saya. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak terasa pertemuan untuk pembelajaran online sudah memasuki tahap-tahap akhir di semester 1. Masih dengan KD yang sama dalam pembelajaran kita selama satu semester ini, membahas tentang eksponen dan logaritma. Nah, adik-adik, kita lihat dulu slide berikut logaritma ya. Kompetensi dasar masih sama, saya bacakan kembali ya. Bosan-bosannya saya membacakan kompetensi dasar dari video pertama untuk semester 1 itu KD-nya sama ya. KD 3.1 masih dengan mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, IPK-nya sama ya. Jadi masih membahas tentang persamaan logaritma, karena persamaan logaritma itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada kurang lebih 5 ya. Ada 5 bentuk persamaan logaritma. Di 3.1.13 itu menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, ini sudah ya, tinjauan ulang fungsi logaritma, grafiknya sudah, persamaannya juga kita sudah masuk di sini, persamaan logaritma. Persamaan logaritma sudah saya jelaskan, yaitu persamaan yang mengandung variabel x si numerusnya dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel x. Bentuk-bentuknya ini sudah kemarin ya, pada video sebelumnya. A log fx sama dengan A log p. Nah, kita masuk yang kedua ini. A log fx sama dengan A log gx. Bedanya hanya di sini. Kalau ini salah satunya mengandung, numerusnya mengandung variabel ya. Jadi kalau di yang bentuk pertama, bilangan pokoknya sama. Tapi perbedaannya adalah numerusnya yang berbeda dan salah satu numerusnya mengandung variabel. Nah, yang bentuk kedua numerusnya juga berbeda, tetapi bilangan atau numerusnya itu keduanya mengandung variabel dengan angka yang berbeda, ya. Nah, dan A-nya juga atau bilangan pokoknya sama. Kita masuk yang kedua ini. Ini ya, A log fx sama dengan A log gx. Kapan ini kita bisa pakai? Nah, nanti ketika ada soal di mana bisa kita otak-atik, kemudian akan mendapatkan bentuk bilangan pokoknya sama, ya, bilangan pokoknya sama. Kemudian ada fx dan gx ini adalah numerus, numerusnya berbeda, tapi numerusnya mengandung variabel. Oke. Nah, di sini ada persyaratan, fx dan gx keduanya harus positif, ya. Fx dan gx keduanya harus positif. Kalau dia positif berarti lebih dari 0 ya. Sama dengan yang kemarin. Jadi fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0. Kenapa? Karena keduanya positif. Kalau bilangan yang positif itu berarti yang lebih dari 0. Sama dengan syarat pada persamaan pertama. Yang mengandung variabel x dia lebih dari 0 ya. Ini kan fx dan gx mengandung variabel x. Syaratnya harus keduanya positif ya. Itu syaratnya, atau lebih dari 0. Fx dan gx-nya lebih dari 0. Maka apa yang terjadi? Karena bilangan pokoknya sama halnya dengan persamaan pertama, yang tersisa adalah fx sama dengan gx. Ya, fx sama dengan gx. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, kita lihat contoh soal saja. Kita lihat contoh. Kita punya soal seperti ini. 2 log 2x kurang 3 gitu ya, sama dengan 2 log x tambah 1. Nah, ini soal apakah bentuk yang kedua yang seperti ini, A log fx sama dengan A log gx. Sama enggak? Kita cek ya.
Bilangan pokoknya sama. Oke, ini juga bilangan pokoknya sama. Soalnya numerusnya di sini mengandung X. Di sini juga mengandung X dan angkanya berbeda. Oke. Ini juga mengandung X, ini juga mengandung X, tapi ini angkanya berbeda. Yang satu Fx, yang satu Gx. Berarti ini adalah bentuk yang kedua. Karena bilangan pokoknya sama, bilangan numerusnya berbeda, dan keduanya mengandung variabel. Nah, maka kita akan penuhi dulu syarat. Kita jawab. Penuhi syarat. Syaratnya adalah yang pertama, ya, syarat. Syaratnya yang pertama, Fx lebih dari 0. Ya. Syaratnya itu ya. Jadi syaratnya adalah Fx lebih dari 0. Fx dan Gx itu lebih dari 0. Fx lebih dari 0. Berarti yang mengandung Fx terserah mau ini sama. Kalau kita pakai ini Fx berarti ini Gx ya. Karena dia tanda sama dengan 2x kurang 3 lebih dari 0. Nah, ini kita akan hilangkan negatif 3. Caranya adalah dengan menjumlahkan dengan lawannya. Lawan negatif 3 apa? Positif 3. Ini juga positif 3. Ininya seperti itu. 2x kurang 3 lebih dari 0. Untuk menghilangkan negatif 3, maka kita jumlahkan dengan lawan negatif, yaitu positif 3. Sehingga ini akan habis atau akan menjadi 0. Ya, negatif 3 tambah 3, 0. Lebih dari 0 tambah 3, yaitu 3. Nah, ini juga. Ini kan perkalian 2 kali X. Untuk menghilangkan 2, maka dia harus dibagi 2 ya. Ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Anak SD juga tahu. Untuk menghilangkan 2, maka dia harus dibagi 2. Kenapa? Karena di sini kali. Lawan dari kali ya, lawan dari perkalian ya pembagian. Ya, lawan dari perkalian pembagian. Maka 2x ini 2 kali X. Untuk menghilangkan 2, lawan dari perkalian 2 adalah pembagian 2. Kalau tadi adalah pengurangan, lawan dari pengurangan ya penjumlahan. Gitu ya. Kalau di sini kita perlakukan tambahkan plus 3, maka di sini juga kita tambahkan plus 3. Kalau di sini kita bagi 2, maka di sini harus kita bagi 2. Gitu ya. Ya, jadi dalam persamaan maupun pertidaksamaan, kalau ruas kiri mendapatkan perlakuan positif 3, maka ruas kanan juga harus mendapatkan positif 3. Kenapa? Karena kita tidak akan mengubah angka yang ada di dalam ini. Ya, kita tidak akan mengubah angka yang dalam ini. Angka ini ke sini sama, angka ini ke sini sama. Ya. Harus sama gitu ya. Harus sama. Hanya kita menyederhanakan ini. Kita akan menyederhanakan untuk mencari nilai X. Ya. Jadi kita hanya bisa menguraikan yang ini menjadi ini tanpa mengubah yang ini. Ya. Tanpa mengubah yang ini. Gitu. Itu sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Nah sekarang ini kan kita akan hilangkan 2 bagi 2 habis ya. Bukan habis, sisanya 1. 1 tidak perlu ditulis, X ya. Lebih dari 3/2. Nah, itu Fx. Gimana kalau Gx? Kita kerjakan di sini yang Gx. Gx lebih dari 0. Gx lebih dari 0. Nah, mana Gx? Yang ini ya. Karena ini kita ambil Fx, berarti ini Gx. X tambah 1 lebih dari 0. Nah, ini untuk menghilangkan plus 1, kita akan kurangkan dengan 1 kedua ruas. Nah, ini habis ya. 1 kurang 1, 0, sisa X. Lebih dari 0 kurang 1, hasilnya negatif 1. X-nya lebih dari negatif 1. Nah, sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin, maka kita akan mengambil syarat yang nilainya besar ya. Yang paling besar. Syaratnya harus yang paling besar. Di sini X lebih dari 3/2 dan ini X lebih dari negatif 1. Mana angka yang paling besar? 3/2 dengan negatif 1. Ya, yang ini. Maka ini yang akan kita ambil jadi syaratnya. Karena ini lebih kecil, negatif ya, negatif. Jadi kalau kita buat ke dalam garis bilangan, negatif 1-nya di sini, 3/2-nya di sini. Ini kan 0. Ini 1.
3/2 ya. 3/2 itu 1,5. Oke. Berarti syaratnya yang kita ambil yang angka paling besar 3/2, bukan -1 ya. Ingat angka yang paling besar. Jadi X lebih dari 3/2. Nah, setelah itu kita akan apakan? Kita akan cari ya, kita akan cari. Nah, karena ini kan syaratnya sudah X-nya lebih dari 3/2, maka kita akan lakukan penyelesaian, yaitu bilangan pokoknya sudah sama, tinggal ambil bilangan numerusnya. Kita tuliskan numerusnya 2x kurang 3 sama dengan X tambah 1. Itu ya, numerusnya ini yang kita ambil. Nah, sekarang kita akan menyendirikan mana yang ada X, kita sendirikan ke ruas kiri, yang mengandung konstanta ke ruas kanan. Nah, ini kita akan hilangkan X-nya di sini. Ya, X-nya yang di sini kita hilangkan. Konsepnya sama dengan pindah ruas, tapi itu adalah konsep yang dalam matematika itu salah. Sebenarnya bukan pindah ruas, sekali lagi bukan pindah ruas, tetapi untuk menghilangkan salah satu angka yang ada di ruas itu. Ya, caranya adalah dengan memperlakukan memperlakukan bilangan atau menambahkan bilangan yang dari lawan bilangan yang akan kita hilangkan itu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada syarat tadi. Nah, 2x kurang 3 sama dengan X tambah 1. Ini yang akan kita hilangkan di sini. Nah, untuk menghilangkan X di sini, maka kita akan, ini kan X-nya positif, kita akan hilangkan dengan negatif. Gitu. Nah, jadinya ini kan habis. X kurang X. Ini 2x kurang X adalah X kurang 3 sama dengan 1. Nah, sekarang negatif 3 juga kita akan hilangkan. Caranya gimana? Ya, jumlahkan dengan lawannya negatif, yaitu positif 3. Di sini juga mendapatkan perlakuan positif 3. Ini habis atau jadi 0, sisa X sama dengan 4. Nah, sekarang X-nya 4. Syaratnya adalah X lebih dari 3/2. Ya, X lebih dari 3/2. Syaratnya adalah X lebih dari 3/2. Nah, apakah masuk X sama dengan 4? Masuk ya. 3/2 itu kan 1,5. Sedangkan X-nya itu harus lebih dari 1,5. Dan di sini kita dapatkan X-nya 4. 4 itu lebih dari 1,5. Maka bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 4. Selesai. Gampang ya. Jadi syaratnya X lebih dari 3/2 atau 1,5. Sedangkan X yang kita dapat adalah 4. Ya, 4 itu pasti lebih dari 1,5. Maka pernyataannya benar. Sehingga bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya dapat 4. Oke, insya Allah paham ya. Kita lihat contoh yang contoh ini selesai. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya, di kolom komentar ataupun di via WhatsApp maupun Classroom. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.